Hello citizen, kembali lagi di channel Mas Rudai. Dimanapun kalian berada sekarang nih yang lagi nonton channel ini, mungkin yang lagi di perjalanan menuju kampung halaman, ataupun ada di kota asalnya, yang sekarang juga mungkin udah nyampe. Selamat bergabung lagi di channel Mas Rudai. Kali ini saya record di tanggal 28 Maret 2025 menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Saya secara pribadi mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam beberapa bulan terakhir ini ada interaksi yang kurang berkenan buat teman-teman semua. Semoga dibukakan pintu maaf dan juga semoga bisa menjalankan Idul Fitri dalam kondisi sehat walafiat nih teman-teman semua. Saya record di pagi hari. Di video sesi kedua ini saya mau lanjutin atau mau infoin pembahasan yang sebelumnya udah dibahas di video sesi 1 nih. Buat teman-teman yang pengen lihat kondisi marketing galeri terbaru dari Clubhouse, Show Unit, Jalanan Boulevard maupun dari gerbang masuknya Pak Serpong, bisa tengok ke video sesi 1 dulu. Dan juga ada pembahasan terkait tarif IPL nih. Jadi saya di sini juga mau sedikit ngebahas tarif IPL ya, yang mungkin sebelumnya udah beredar di media sosial. Banyak yang bilang tarif IPL-nya tinggi ataupun mahal. Kali ini dari developer Pak Serpong udah ada penyesuaian harga. Yang sebelumnya juga saya belum bisa secara gamblang ngasih info ke teman-teman semua besarannya berapa, apakah benar, apakah enggak. Sekarang saya bisa ngasih gambaran nih buat teman-teman berapa sih tarif IPL unit-unit yang ada di Pak Serpong. Karena udah ada official statement dari Pak Serpong ya terkait IPL ini dari media sosial resminya maupun dari email ya. Yang udah serah terima pasti dapat email dari Pak Serpongnya langsung. Jadi untuk tarif IPL dan air Pak Serpong tahun 2025 udah ada penyesuaian harga dan juga besarannya berbeda tergantung tipe unitnya. Pertama saya mau bahas dulu tipe rumah yang ada di Pak Serpong ini. Tarif IPL-nya dibagi atas luas tanah dan juga luas bangunan. Jadi besarannya nanti ada luas tanah di jumlah luas bangunan, itu besaran IPL-nya dan juga dikalikan dengan PPN ya. Jadi untuk tipe Z maupun tipe Y besarannya Rp2.300 dikali luas tanah ditambah 1.700 kali luas bangunan. Jadi di sini udah ada yang ngitungin ukuran rumah standar ya atau tanah standar nih. Dari tipe Z1 adalah besarannya sekitar Rp128.000. Lalu tipe Z2 Rp140.000, tipe Z3 Rp164.000, tipe Y1 Rp156.000, tipe Y2-nya Rp176.000, lalu tipe Y3 Rp192.000. Jadi untuk tipe Z dan Y menurut saya sangat terjangkau, masih layak banget dengan tarif IPL segitu. Untuk besaran rumah udah disesuaikan sama developer ya. Jadi tarif IPL-nya beda-beda nih. Sekarang mau saya bahas tipe rumah X dan juga cendana. Tarif IPL untuk tipe X ini dan cendana Rp2.900 dikali luas tanah ditambah Rp2.100 kali luas bangunan. Untuk totalnya udah include PPN dan juga luas tanah dan luas bangunan standar nih. Tipe X1 Rp310.000, tipe X2 Rp332.000. Lalu tipe cendana tipe 1 Rp321.000, cendana tipe 2 Rp424.000 dan juga cendana tipe 3-nya di Rp518.000 aja nih teman-teman.
Jadi sangat worth it setelah penyesuaian harga. Buat teman-teman juga, saya sering lihat di media sosial masih banyak yang belum tahu ada penyesuaian tarif IPL ini. Mungkin bagi viewer saya yang sering nonton ini, yang udah terinfo terkait tarif IPL, bisa bantu jawabin nih yang ada media sosial terkait tarif IPL yang terbarunya berapa. Sehingga buat teman-teman yang pengen beli di Pak Serpong yang kemarin masih pikir-pikir, mungkin 10 kali mikirnya, dengan adanya tarif IPL penyesuaian ini, yang tadinya mikir 10 kali mungkin cukup 3 kali pikir aja, jadinya bisa visit ke rumah contoh dan juga bisa booking ya rumah yang ada di Pak Serpong ini. Menurut saya masih worth it banget dengan tarif IPL segitu, dengan lokasi yang strategis dan juga fasilitas dan juga kebersihannya di klaster, masih worth it banget teman-teman. Dan untuk informasi untuk tarif air bersih ya, di 10.000 per meter kubik. Dan juga abodemen ataupun tarif minimumnya dipakai nggak dipakai 1 meter kubik aja nih teman-teman. Contoh teman-teman punya unit X2 ya, lalu teman-teman nggak tempatin, nantinya besarannya sekitar 342.000 aja teman-teman untuk bulanannya ya, termasuk IPL dan juga air bersih. Jadi masih worth it banget untuk investasi di area Pak Serpong ini. Ataupun buat teman-teman yang jadi rumah pertama mau langsung diisi, masih worth it banget. Dan informasi lagi untuk para warga atau konsumen dari pembelian grand launching perdana di tanggal 28 Oktober 2023 atau fase pertama ya, itu mendapatkan subsidi gratis IPL selama 6 bulan jika serah terimanya di tahun 2025 ini teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nanti di bulan Mei serah terima nih, bakalan ada free IPL dulu selama 6 bulan, baru setelah itu bayar tarif IPL yang tadi saya sebutin tuh sesuai unitnya masing-masing. Jadi mungkin bisa dibantu share ke teman-teman yang lain terkait tarif IPL dan air bersih yang terbaru, biar sama-sama tahu yang lainnya terkait informasi ini. Ataupun teman-teman yang pengen tahu informasi yang lainnya, boleh join ke grup komunitas tetangga Pak Serpong ya. Jadi grupnya dibuat sama komunitas, bukan resmi dari developer, melainkan komunitas warga Pak Serpong yang pengen cari informasi, mungkin minim banget informasi, bisa join di grup itu, bisa saling share informasi yang baik-baik ya, sehingga grupnya bermanfaat dan juga bisa saling kenalan nih dengan tetangga yang ada di Pak Serpong ini. Jadi gitu ya terkait tarif IPL-nya. Dan untuk informasi, sekarang kan mau lebaran nih, udah banyak yang mudik, marketing galeri masih tetap buka teman-teman, karena para sales masih ada yang jaga bergantian, sehingga buat teman-teman yang mau visit, yang kemarin mungkin visit rame banget, nggak bisa maksimal visit unitnya, sekarang waktu yang tepat untuk visit, bisa nikmatin juga suasana di area marketing galeri, kunjungin setiap rumah contohnya, perbedaannya, cari yang sesuai dengan kriteria teman-teman semua. Atau yang mau janjian ke sales, belum punya kenalan sales nih, saya punya rekanan dari Cari Rumahmu, nanti saya bisa rekomendasiin buat teman-teman, sehingga bisa dibantu untuk
informasi pembelian unit atau pemesanan unitnya. Nanti apa aja sih yang dibantu? Bisa dibantu terkait penjelasan unitnya, proyeknya akan seperti apa, lalu progres pembangunannya, lalu ada dibantu terkait pemesanan unit seperti KPR-nya, simulasi KPR, DP berapa persen, cicilan berapa persen, ada flat, fix berjenjang, ada fix, ada floating, jadi tergantung teman-teman semua, nanti bisa dibantu ke rekanan banknya ya. Ini Citizen Hills teman-teman, yang kemarin saya notice udah mulai penggalian saluran drainase, karena sekarang para pekerjanya udah mulai libur. Jadi tertunda lagi pembangunannya, mungkin setelah lebaran bisa langsung digarap lagi nih. Cukup menarik tadi pembahasan di video sesi 1 ya, karena ruko-ruko The Hive Park Avenue yang hampir jadi. Mungkin teman-teman yang sering nontonnya di video sesi 2 ini jarang ngelihat progres dari marketing gallery atau di bagian depan. Bisa jadi gambaran nih ke depannya dengan wilayah teman-teman semua yang mungkin ada di video sesi 2 ini, seperti apa sih lingkungan ke depannya dari jalanan boulevard maupun sekitaran rukonya akan seperti apa, bisa cek ke video sesi 1. Di sini juga saya mau jelasin, ini jalanan Diklat Pemda. Dari jalanan Diklat Pemda ini kalau lurus bisa tembus ke Citra Raya ya. Ini bisa tembus ke Citra Raya kalau lurus. Lalu bisa ke Paramount Petals, bisa ke Sumarekon Tangerang. Yang paling dekat adalah Ariana Karawaci nih di sebelah kanan. Dan benefitnya unit-unit di Park Hills ini dekat dengan SPBU Pertamina ya, yang ada di sekitaran Ariana Karawaci ini. Yang sebelah kanan adalah Ariana Karawaci, yang kiri Park Serpong tentunya teman-teman. Di area Park Hills ini, meskipun klaster-klasternya belum mulai dibangun, tetapi jalanan boulevard maupun saluran drainasenya lagi dibuat, karena lagi highlight banget di daerah lain, di klaster lain, di Jabodetabek ada yang kebanjiran. Mungkin ini tahapan yang paling penting menurut saya ya, saluran drainase yang harus dipikirkan dengan matang. Gak bisa main-main, harus benar-benar serius pembangunan saluran drainasenya, sehingga saat nanti teman-teman semua udah huni unitnya, gak ada istilah kebanjiran ataupun ada genangan air ya. Semoga aja pembangunannya dari drainase ini bagus, jadinya nggak ada kendala ke depannya untuk kita semua. Kalau ke kanan tadi Zen Park View tentunya teman-teman. Dan ini saluran drainasenya kelihatannya kalau dari drone kecil, tapi kalau teman-teman semua datang langsung tuh misalnya ngelihat ke situ, itu besar banget nih teman-teman. Di sini juga udah banyak tumpukan saluran-saluran drainase yang gede-gede nih. Ini ya. Dan juga jalanan boulevardnya yang udah dikasih batu kerikil sehingga kendaraan proyek bisa lalu lalang ya, nggak slip atau terjebak di tanah merah. Ini lahan hillside yang masih pembukaan lahan aja. Tumpukan saluran drainase yang cukup banyak disiapin. Dan tentunya di sebelah kanan nantinya akan dibangun Palisade Hills, rumah tipe Black Slate Home maupun Black Star ya, yang akan dibangun di lahan itu. Di sebelah kiri nanti ada Hillsdale maupun Citizen Hills. Terima kasih buat teman-teman mungkin yang udah nonton dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasanya di bulan Ramadan ini diterima
bisa jumpa dengan keluarga dan saudara lainnya di kampung halaman dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman. Yang baru gabung ke channel ini silakan subscribe ya, ataupun join ke grup komunitas WhatsApp. Bantu like-nya juga, komen, sehingga channel ini terus berkembang, bisa bantu update progres pembangunan dari Pak Serpong ya. Mungkin sekian video dari saya dan pembahasannya. Semoga video bermanfaat. Selamat Lebaran buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi nanti di awal bulan April ya. Semoga masih dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Sampai jumpa lagi, dadah.